Sementara itu, tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Ridho menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Pada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian walk out. Dan itu sudah kita sampaikan. Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah permohonan perkara hasil Pilkada Serentak 2024. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Hingga siang tadi sudah ada lebih dari 150 pemohon perkara Pilkada Serentak dari tingkat kabupaten kota. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Sementara itu, persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Ketua MK Suhartoyo memastikan nantinya hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tidak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Dan pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama. Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Ratusan supporter Jackmania melakukan selebrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Perayaan dilakukan pasca KPUD menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dalam rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024. Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jackmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakan yel-yel kemenangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024.
Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pram Dul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa arahan dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan.